Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil kabir, al-alimil khabir. Jalla 'ani syabihi wal kuf'i wal mathili wan niddi wan nadhir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul basyirun nadhirul hasyir. Ba'athahu Allahu bil haqqi rahmatan lil alamin qabla qiyami yaumit tubla sarair. Qala azza min qail fi muhkamit tanzil a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina aamanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'alaihi salatu wassalam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Amma ba'du, teman-teman sekalian yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah dengan ilmu dan iman. Selain sebagai qurratu a'yun, anak-anak semua kita yakini bahwa mereka adalah amanah yang harus dijaga, dirawat, dan juga dididik. Dan apabila kita berupaya, bahkan berhasil menjaga, merawat, dan mendidik anak-anak kita, wajar bila kemudian Allah telah menyiapkan imbalan tertinggi bagi kita di surga. Di antaranya adalah dinaikkan peringkat surga kita oleh karena doa dan permintaan ampunan kepada Allah dari anak-anak kita untuk kita. Bahkan teman-teman sekalian, bagi mereka yang diamanahi untuk mendidik, merawat anak-anak perempuan 2 atau 3, mereka Allah akan jadikan hijab, ya. Wallahu ta'ala bagaimana caranya hijab daripada api neraka yang menjaga kita sebagai orang tua, atau Allah akan menjadikan mereka penyebab dikumpulkannya kita para orang tua bersama Nabi di surganya kelak. Amin insyaallah. Namun bagaimanakah teman-teman nasib anak-anak kecil ini yang meninggal saat mereka belum balik? Ya, berbicara anak-anak kecil, maka bagaimana nasib mereka yang meninggal di saat mereka masih kecil atau belum berusia balik? Ada 2 pembahasan sebenarnya, yaitu masir atfalil muslimin wa masiru atfalil kuffar. Nasib anak-anak kaum muslimin dan juga nasib anak-anak orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Yang pertama kita bahas nasib anak-anak dari kalangan kita, yaitu sebagai seorang muslim. Bagaimana nasib mereka nanti di akhirat, sedangkan mereka belum punya kebaikan dan keburukan yang dicatat, diberi imbalan atau diberi hukuman. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsirnya, fa amma wildanul mu'minin fala khilafa bainal ulama'i kama hakahu al-qadhi Abu Ya'la ibn al-Farra al-Hanbali 'anil Imam Ahmad annahu qala la yukhtalafu fihim annahum min ahlil jannah. Al-Imam Ibnu Katsir menukil pendapat atau riwayat dari Al-Qadhi Abu Ya'la ibn al-Farra al-Hanbali dari Imam Ahmad yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai nasib daripada anak-anak kaum muslimin yang belum balik. Kalau mereka meninggal di dunia, mereka akan berakhir di surga. Tidak ada khilaf mengenai hal ini. Mereka akan berakhir di surga, insya Allah. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir mengakhiri penukilannya ini dengan pendapat beliau, wa huwa alladzi naqta'u bihi insyaallah. Dan pendapat inilah yang kami yakin dengan pendapat tersebut. Jadi beliau juga meyakini pendapat ini. Kemudian Al-Imam Ahmad berkata lagi sambil atau dengan nada bertanya, man yashukku anna auladal muslimina fil jannah? Siapa memang yang meragukan bahwa anak-anak kaum muslimin bakal berakhir di surga bila mereka meninggal masih dalam usia belia, belum balik. Kemudian beliau juga berkata, innahu lakhtilafa fihim. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai nasib mereka akan berakhir di surga, sebagaimana dinukil dalam Hasyiyah Ibnul Qayyim ala Sunani Abi Dawud. Kemudian Al-Imam An-Nawawi dari kalangan Asy-Syafi'i mengatakan, ajma'a man yu'taddu bihi min ulama'il muslimin ala anna man mata min atfalil muslimin fahuwa min ahlil jannah li'annahu laisa mukallafa. Telah berijma, sepakat orang-orang atau ulama-ulama yang dianggap keilmuannya bahwasannya anak-anak kecil yang meninggal saat mereka belum balik dari kalangan kaum mukminin, mereka adalah termasuk penduduk surga karena mereka belum terkena beban syariat, tidak ada dosa dan pahala bagi mereka. Sedangkan Al-Imamul Qurtubi mengatakan, inna qawla annahum fil jannah huwa qawlul aktsar.
pendapat yang menegaskan bahwa mereka akan berakhir di surga adalah pendapat mayoritas para ulama. Kemudian beliau juga mengatakan ada sebagian ulama yang mengingkari bila ada yang mengatakan bahwa ada perbedaan pendapat. Tidak, gitu ya. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama intinya bahwa telah sepakat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya bahwa nasib anak-anak kita insya Allah dari kalangan kaum muslimin akan berada di surga bila mereka meninggal belum masuk usia balik. Adapun nasib anak-anak orang kafir, orang musyrik, ada banyak pendapat. Hari ini kita cukupkan dengan satu pendapat saja karena keterbatasan kita atau kami. Pendapat yang pertama, yaitu mereka mengatakan annahum fil jannah wa ba'duhum yaqul innahum 'alal a'raf. Bahwasannya anak-anak orang kafir, orang musyrik yang mati belum balik, ya, mereka pun akan masuk surga. Dengan rincian mereka akan berada di Al-A'raf. Al-A'raf adalah sebuah tempat yang disediakan oleh Allah bagi mereka, ya. Siapa mereka? Ada beberapa pendapat sebenarnya yang nanti mungkin kita akan bahas juga di video berikutnya. Ada yang mengatakan atfalul musyrikin, seperti pendapat ini, anak-anak orang musyrik akan berada di sana sementara kemudian akan dimasukkan ke surga. Atau ada yang mengatakan ashabul a'raf itu orang yang sama antara keburukan dan kebaikannya. Ala kulli hal itu bukan pembahasan kita. Kemudian, dan inilah pendapat mayoritas menurut Al-Imam Ibnu Abdil Bar di dalam kitabnya At-Tamhid jilid ke-18. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim menyoroti pendapat ini. Wal qailuna bihadza in aradu bihi anna hadzal manzila mustaqarruhum abada fa batilun. Jika yang dimaksud pendapat ini mereka berada di Al-A'raf untuk selamanya, maka ini pendapat yang batil. Li'annahu la dara lil qarari illal jannah awin nar, karena tidak ada tempat keabadian selain surga dan neraka di akhirat. Wa in aradu annahum yakununa fihi muddatan thumma yasiruna ila daril qarar falaysa bimumtani. Namun jika yang dimaksud oleh pendapat pertama ini mereka akan berada di Al-A'raf hanya untuk sementara kemudian ditempatkan di tempat yang selamanya, surga atau neraka, maka bisa jadi pendapat ini adalah benar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sekali lagi, ini adalah satu dari sekian banyak pendapat mengenai nasib anak orang-orang kafir yang kemudian pendapat-pendapat lainnya akan kita bahas di video selanjutnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.